Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iis Isnaini dengan NIM 2008105086. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga geometri bidang datar yang akan saya buat. Jadi saya akan membuat tanggram matematika. Tanggram matematika ini berasal dari negeri Tiongkok atau Cina yang biasa dikenal dengan sebutan puzzle matematika. Nah, berikut ini tanggram matematika yang telah saya buat. Nah, jadi di tanggram ini saya menggunakan bahan akrilik, kemudian ada triplek dan seng, kemudian ada magnet untuk menempelkan akrilik ini kepada seng, kemudian ada lem dan lain-lain yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan tanggram matematika ini. Nah, jadi berikut ini adalah alat dan bahan pembuatan dari tanggram matematika. Untuk alatnya kita menggunakan pisau, cutter, gunting, paku, palu, spidol, dan roll meter. Dan untuk bahannya kita menggunakan akrilik berwarna, lem kayu, magnet, seng, triplek, double tip, dan cat semprot atau yang biasa dikenal dengan pilok. Setelah kita mengetahui bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tanggram matematika, berikutnya mari kita simak cara pembuatan dari tanggram matematika ini. Oke, langkah pertama adalah kita gunting sengnya menjadi ukuran yang kita inginkan, yaitu 40 x 40 cm menggunakan gunting atau bisa gunting seng. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah kita mengukur triplek dengan menggunakan roll meter dan menandainya dengan spidol sesuai dengan ukuran yang akan kita buat, yaitu 40 x 40 cm. Nah, setelah kita mengukur dan menandai triplek tersebut, berikutnya kita akan memotong triplek itu menggunakan cutter. Nah, di sini kita pertama mengirisnya terlebih dahulu dengan cutter, kemudian dipatahkan ketika sudah selesai. Nah, setelah itu kita lem triplek yang telah dipotong tadi dengan menggunakan lem kayu, ratakan menggunakan pisau. Kemudian setelah rata, tempelkan seng pada triplek yang telah diberi lem tadi, dan kemudian tekan-tekan untuk agar seng menempel dengan dekat kepada triplek. Berikutnya adalah kita tambah dengan paku seng kepada triplek agar lebih kuat lagi menempelnya. Kemudian langkah berikutnya adalah mewarnai atau mencat sengnya dengan cat semprot atau pilok berwarna putih. Nah, cat sampai rata ya, semua permukaannya tertutupi dengan cat. Kemudian setelah mencat sengnya, kita memotong-motong double tip sesuai ukuran magnetnya agar magnetnya bisa menempel di akrilik yang telah kita bentuk. Nah, tempelkan double tipnya kepada magnet, kemudian lepas double tip penutupnya, kemudian kita buka, kita tempelkan lagi semua magnetnya dengan double tip. Kemudian kita buka double tipnya agar bisa menempel. Kemudian kita tempelkan magnet tersebut pada akriliknya. Nah, kita tempelkan di bagian tengah agar bisa menempel dengan baik akriliknya. Lakukan berulang sampai semua magnet telah ditempel double tip dan kita tempelkan kepada semua akrilik yang ada. Nah, mungkin itu saja langkah-langkahnya. Setelah kita mengetahui cara pembuatan dan bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan tanggram, kita masuk ke cara penggunaan dari tanggram matematika ini. Nah, penggunaan dari tanggram matematika ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dari bangun datar, dan yang kedua adalah untuk mengetahui rumus luas atau konsepan luas dari bangun datar hanya dengan menghafal satu rumus luas bangun datar. Nah, kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk bangun datar. Nah, secara umum bangun datar itu ada yang namanya persegi atau persegi 4. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai suatu persegi, kita bisa menempelkan
persegi ini ke sini. Nah, ternyata untuk persegi tidak hanya dibentuk dari satu segi 4 saja, tetapi juga bisa dibentuk dengan bangun datar lainnya. Contohnya misalkan di sini saya punya dua bangun segitiga siku-siku. Nah, dua bangun segitiga siku-siku ini kita bisa bentuk menjadi persegi. Jadi ini satu bangun segitiga siku-siku berwarna kuning. Ya, kemudian saya punya satu lagi segitiga siku-siku berwarna hijau yang akan, dan jika kita satukan keduanya akan membentuk satu persegi sebenarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui satu persegi itu kita bisa bentuk dari dua segitiga siku-siku, yaitu yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Setelah kita mengenalkan bentuk-bentuk bangun datar, kemudian kita masuk ke tujuan dari pembuatan tangram berikutnya, yaitu untuk menemukan konsep luas bangun datar hanya dengan menghafal satu rumus luas bangun datar. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya perlu menghafal satu rumus bangun datar, yaitu persegi panjang, yang mana rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk membentuk satu persegi panjang kita memerlukan dua buah bangun layang-layang agar kita bisa mencari tahu rumus dari layang-layang tersebut. Jadi kita di sini harus membentuk satu buah layang-layang lagi. Nah, diketahui di sini satu layang-layang ini terdiri dari dua segitiga siku-siku yang besar dan dua segitiga siku-siku yang kecil. Jadi kita tambahkan di sini yang pertama segitiga siku-siku yang besar untuk membentuk satu persegi panjang. Kemudian satu lagi kita tempelkan di sebelah sini. Kemudian dua buah segitiga kecil siku-siku di sini dan di sini. Nah, setelah ini akhirnya bisa terbentuk satu buah persegi panjang. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus dari layang-layang. Nah, panjang dari diagonal vertikal pada layang-layang ini ternyata sama dengan panjang dari persegi panjang. Kemudian panjang dari diagonal horizontal pada layang-layang ini ternyata membentuk lebar dari persegi panjang. Sehingga jika luas dua buah bangun layang-layang adalah diagonal vertikal dikali dengan diagonal horizontal, maka luas satu buah layang-layang adalah setengah dari diagonal vertikal dikali dengan diagonal horizontal. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan hanya menghafal satu rumus persegi panjang, kita dapat menemukan rumus bangun datar lainnya. Dalam hal ini adalah bangun datar layang-layang. Itu saja mungkin penjelasan dari tangram matematika ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.